Baik, jadi untuk yang pertama, apa itu iklim? Iklim itu sendiri adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah tertentu yang diamati selama periode waktu yang panjang dan biasanya itu minimal 30 tahun. Iklim ini mencakup yang pertama ada pola suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan juga elemen cuaca lainnya yang mempengaruhi suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Dan perubahan iklim ini mempengaruhi ekosistem, ekonomi, dan juga kehidupan manusia di seluruh dunia. Nah, lalu selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini saya bagi menjadi 4 bagian. Buat yang pertama yaitu peningkatan suhu global, yaitu mencairnya es kutub dan kenaikan permukaan laut. Lalu yang kedua yaitu fenomena cuaca ekstrim. Contohnya seperti banjir, kekeringan, dan juga badai yang lebih sering terjadi. Lalu untuk yang ketiga yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Jadi habitat alaminya itu rusak dan juga spesies terancam punah. Lalu untuk yang keempat ya, atau yang terakhir yaitu kerugian ekonomi. Jadi kerusakan infrastruktur dan juga gangguan produksi pangan. Nah, lalu tujuan yang ingin kita capai yaitu saya bagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan atau memperkuat kemampuan menghadapi resiko iklim. Lalu untuk poin yang kedua yaitu integrasi kebijakan iklim, yaitu mengintegrasikan langkah mitigasi dan adaptasi ke dalam kebijakan nasional. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran global seperti edukasi dan juga kampanye untuk aksi iklim. Lalu untuk poin yang terakhir atau yang keempat, yaitu pendanaan iklim. Jadi mobilisasi dana untuk negara berkembang guna menghadapi tantangan perubahan iklim. Selanjutnya adalah 3 contoh masalah karena perubahan iklim. Masalah yang pertama adalah kekeringan. Perubahan iklim membuat ketersediaan air semakin langka, sehingga dapat menyebabkan kekeringan pertanian dan kekeringan ekologis. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang dapat memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Yang kedua adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dan perubahan habitat dapat menyebabkan kepunahan spesies flora dan fauna. Yang tiga adalah terjangkitnya penyakit. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko penularan TBC. Banjir dan kekeringan juga dapat menyebabkan diare. Contoh masalah lain karena perubahan iklim adalah rusaknya ekosistem serta kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya adalah tantangan global dalam perubahan. Yang dijadikan contoh di sini adalah kebakaran hutan. Contohnya adalah kebakaran hutan Amazon dan Kalimantan yang menyebabkan kerusakan ekosistem, pelepasan karbon masif, dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampak yang terjadi adalah kehilangan keanekaragaman hayati, kerugian ekonomi, dan kualitas udara yang buruk. Selanjutnya ada 3 contoh tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama adalah meningkatkan patroli dan deteksi dini dengan teknologi satelit. Yang kedua, mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan oleh perusahaan dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah edukasi masyarakat lokal tentang risiko pembukaan lahan dengan cara membakar.